Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen merasakan sesuatu yang berbeda saat Gao Yingji merilis tubuh cemerlang. Dia bisa merasakan dari kedalaman kesadarannya esensi cahaya di udara meluap, dengan cepat berkonsentrasi di sekitar Gao Yingji. Long Hao Shen bahkan bisa merasakan sedikit fluktuasi pada esensi cahaya. Ini adalah kedua kalinya Long Hao Shen melihat tubuh cemerlang, tapi tidak seperti terakhir kali, itu digunakan dalam pertempuran. Setelah kemampuan hebat itu dilepaskan, sepertinya tubuh Gao Yingji sendiri telah berubah menjadi permata cahaya yang sangat besar, dengan panik menyerap integral dari esensi cahaya yang ada di udara. Meskipun dia dikirim terbang, Wang Yuanyuan tidak mengalami luka apapun karena pengaruh Keir. Ketika Gao Yingji memblokir perisai jiwa surgawi raksasanya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan kekuatan peralatan berikat darah yang sudah dekat dengan tingkat legendaris itu terungkap, tidak hanya mengayunkan Gao Yingji, tetapi juga melindungi tubuh Wang Yuanyuan. Di wajah Gao Yingji tampak keheranan total. Saat pedangnya yang berat ditusuk, dia secara alami merasa bahwa meskipun tubuh cemerlang dan sayap yang terbuat dari energi spiritual kental di punggungnya, dengan susah payah, telah menetralisir serangan Keir, aura menusuk sedingin es telah menembus ke kedalaman pikirannya. Yang lebih mengejutkan bagi Gao Yingji adalah dia masih memiliki perasaan krisis yang hebat. Dalam sepersekian detik, ratusan dan ribuan cahaya putih bersinar dari dada Keir, meletus keluar. Itu adalah kompor spiritual 1000 pukulan. Dan cahaya bercahaya dari kompor spiritual 1000 pukulan ini benar-benar terkonsentrasi pada tubuh Gao Yingji tanpa berhamburan. Serangan yang sangat terkonsentrasi itu, semakin menambah fakta bahwa belati pendek Keir melakukan tusukan lain, membuat Gao Yingji tidak dapat berbalik bahkan dengan kultivasi superiornya. Kekuatan tangguh tubuh cemerlang mungkin muncul pada saat itu. Dalam sekejap mata, cahaya penetrasi emas keluar, secara mengejutkan mengembun sebelum mengambil bentuk baju besi emas. Terlepas dari apakah itu kompor spiritual 1000 serangan Keir atau belati emas gelapnya, semua pukulan berulangnya, mengeluarkan suara metalik, sebenarnya tidak efektif. Recoil yang kuat bahkan mendorong Keir mundur. Armor emas dan sepasang sayap membuat Gao Yingji tampak seperti malaikat besar, dan meskipun malaikat semacam ini tidak bisa dianggap cantik, itu tetap menakjubkan. Untuk memaksaku menggunakan Brilliant Body, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Long Hao Shen, terima seranganku. Di bawah pengaruh Sein Spiritual Kompor, pihak lain hanya bisa mengarahkan serangannya di Long Hao Shen. Ini adalah bantuan yang tidak diragukan dan sangat besar yang dibawa oleh kompor Sein Spiritual dalam pertempuran tim. Bahkan tidak berbalik untuk mengintip Keir, dia melangkah maju. Armor dasar briliannya yang terbuat dari kondensasi tubuh cemerlang adalah sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang kecil ini di langkah kelima. Api kuning yang menembus muncul, memberikan kesan ilusi. Nyala api ini tidak tampak menyala sedikit pun, malah memberikan sensasi stagnasi yang samar-samar. Itu sebenarnya bukan api matahari yang digunakan sebelumnya oleh Yang Wenzhao, tetapi api suci-suci yang menggunakan cahaya sebagai api. Kemampuan mengerikan yang menghabiskan 300 unit energi spiritual internal per detik. Jika dia tidak membuka lubang spiritual saat berkultivasi melalui langkah ke-6 dari Radiant Night, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sederhananya, kekuatan tambahan yang disediakan oleh api suci-suci memiliki kekuatan yang sama dengan pedang suci kekuatan penuh. Api suci-suci yang digunakan dalam kombinasi dengan tubuh cemerlang, dua kemampuan khas Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sudah ditampilkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Ksatria Kuil dari langkah ke-7. Pada saat itu, Gao Yingji berada pada jarak kira-kira 10 meter dari Long Hao Shen, pedang berat di tangan kanannya menunjuk ke arahnya dan mengarahkan api sucinya seperti rantai yang lurus ke arahnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya keemasan yang mencolok muncul dari Gao Yingji. Di belakangnya adalah Keir serta Han Yu, yang berdiri tidak jauh dan hanya merasa seluruh tubuhnya memanas sebelum didorong kembali, mengganggu menyimpan power pada kesempatan yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, persepsi Gao Yingji tidak dapat dibandingkan dengan para pemuda yang dia hadapi. Segala sesuatu yang terjadi di dekatnya jauh lebih jelas baginya. Tentu saja,
Dia juga tahu tentang Han Yu yang menggunakan kekuatan penyimpanan, dan fakta bahwa dia tidak mencoba mengganggunya lebih awal adalah membuatnya menggunakan lebih banyak energi spiritual. Pada saat kekuatan penyimpanan Han Yu hampir selesai, konsumsi energi spiritualnya lebih dari setengah. Gao Yingji membuatnya kehilangan semua kekuatannya dengan dorongan dari lingkaran emasnya. Halo emas, dalam dirinya sendiri, tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi di bawah pengaruhnya, kecuali dari Long Hao Shen, semua orang didorong kembali. Dan yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah, karena mereka melihat dia ingin menyerang Long Hao Shen, Hao Yiwei dan Lin Xin berusaha keras untuk mempersiapkan mantra pertahanan mereka. Namun, Lin Xin membiarkan kata-kata ini keluar, elemen melenyapkan halo. Elemen obliterating halo adalah mantra yang bisa membuat siapapun di bawah langkah ketujuh langsung hancur serta mengganggu sihir elemen, mantra yang efektif melawan pemanggil pembangkit tenaga listrik milik ras iblis. Namun yang mengejutkan, elemen obliterating halo ini, ketika digunakan oleh Gao Yingji, juga memiliki efek tolakan yang luar biasa, seperti Resisting Ring of Fire. Lebih indah adalah tindakan yang optimal, meninggalkan Long Hao Shen tanpa pilihan lain selain mengambil serangan ini sendiri. Hanya pada saat ini para pemuda yang terdiri dari pasukan pemburu iblis peringkat tanda pagar satu benar-benar memahami apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tanpa bantuan dari teman-temannya, Long Hao Shen harus menghadapi Gao Yingji secara langsung. Namun, dia tetap berkepala dingin seperti sebelumnya. Perisai filter suci, sama seperti yang lain, adalah mantra, dan dengan demikian, menghilang di bawah pengaruh elemen penghancur halo. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah melawan dengan tegas. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen membuat cairan emas di sekitar kompor sein spiritualnya bergetar, kedua lengan berubah menjadi warna emas. Cairan emas terus mengalir keluar, memenuhi udara di atas kedua lengannya. Membungkuk, dia menggunakan obstruksi surgawi. Tanpa kemungkinan untuk menghindar, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan tangan kaku. Engah. Api suci-suci menghantam perisai Roh Kudus, menutupinya dengan warna emas pekat. Jika dia menghadapi musuh yang sebenarnya, Gao Yingji hanya perlu membiarkan api sucinya menyebar ke udara, mengubah mereka semua menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba mengevaluasi kekuatan para pemuda ini dan tidak lebih, jadi dia secara alami tidak akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling dia minati adalah Long Hao Shen, kapten tim ini. Sebagai posisi pertama seleksi perburuan iblis tahun ini, apa batasannya? Dengan luar biasa mengendalikan api suci-suci, dia melanjutkan serangannya. Saat Long Hao Shen tidak bisa lagi menahan, Gao Yingji akan segera berhenti. Pertahanan Roh Kudus perisai itu benar-benar tangguh, bahkan melebihi Radiant Shield mantan Long Hao Shen. Namun, tidak mungkin itu bisa menahan api suci-suci. Langsung menyebar, itu ditujukan pada kedua tangan Long Hao Shen ini. Kali ini, tidak ada rasa sakit fisik yang intens, tetapi esensi cahaya murni memberinya rasa sakit yang menyengat. Bersentuhan langsung dengannya, dia bisa merasakan panasnya. Itu adalah panas terik yang benar-benar ringan tapi luar biasa. Ketika energi spiritual cair Long Hao Shen bertemu dengan api suci-suci, rasanya seolah-olah berubah menjadi bahan bakar. Meskipun api suci-suci hanya menyebar ke kedua lengannya, Long Hao Shen hanya bisa merasakan seolah-olah pertahanan tubuhnya semua tersulut. Di dadanya, kompor sein spiritual telah menjadi gelap, energi spiritual cair di tubuhnya bergerak maju mundur dalam keadaan tidak stabil. Namun, Long Hao Shen menemukan keheranannya bahwa, bahkan dalam kesulitan ini, dia tidak bisa merasakan bahaya apapun. Long Hao Shen tidak merasakan bahaya apapun, tapi dalam sepersekian detik ini, Gao Yingji merasakannya. Tepat setelah elemen obliterating halo-nya membubarkan semua sihir dari anggota Demon Hun Squad tanda pagar satu dan serangan api suci ditujukan ke perisai Roh Kudus Long Hao Shen, niat membunuh yang deras segera meledak dari belakang. Rambut ungu Keir samar-samar bergerak, menyebar, dan matanya yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu. Memancarkan aura biru tua di sekelilingnya, dia membuat belati hijau tua di tangannya menghilang dan perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya ke samping. Di luar aura biru tua,
udara sekitar 5 meter tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini, tetapi Gao Yingji terkejut mengetahui bahwa, di punggungnya, niat membunuh yang ditransmisikan hampir sepenuhnya murni. Bahkan jika dia mengenakan Brilliant Armor yang dibuat dengan Brilliant Body dan selanjutnya menambahkan ledakan kekuatan dari api suci-suci, dia masih bisa merasakan bahwa dengan angin yang bertiup di belakang, niat membunuh surgawi itu secara tak terduga penuh dengan aura suci dan secara lengkap. Ketenangan. Apa ini? Bereaksi hampir seketika, Gao Yingji segera berbalik dan kebetulan melihat bahwa yang melepaskannya adalah Keir. Bagaimana mungkin gadis yang tampaknya buta ini melepaskan aura yang begitu menakutkan? Itu benar-benar melampaui tingkat kultivasinya pada langkah kelima. Untungnya, dengan serangan sebelumnya menggunakan api suci-suci, efek dari kompor Saint spiritual Long Hao Shen terganggu. Jika bukan karena fakta ini, Gao Yingji harus menghadapi bahaya. Perasaan ini, sedingin badai salju, membuat Gao Yingji merasa seperti jatuh ke neraka. Jika ini adalah musuh yang dia hadapi, dia benar-benar, tanpa ragu sedikit pun, akan memilih untuk menyerang. Namun, yang berdiri di depannya bukanlah musuh. Saat area abu-abu di sekitarnya meluas, niat membunuhnya yang menakutkan juga semakin dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Juga pada saat itu, semua anggota pasukan perburuan iblis tanda pagar satu tiba-tiba muncul, seolah-olah terpengaruh oleh tekanan kuat yang meletus dengan panik. Perlahan memulihkan kekuatannya, Wang Yuan melompat sekali lagi, perisai jiwa surgawi raksasa di tangannya membawa sinar perak yang kuat. Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar bercampur ke udara dengan kecepatan yang luar biasa saat sepasang matanya yang besar membawa sedikit warna perak. Gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar akhirnya terbuka pada detik terakhir. Kali ini, itu bukan domba, tetapi yang mengambil inisiatif untuk keluar adalah lebih dari 30 tentakel ramping hitam pekat, menembak keluar dan memutar udara dengan keras. Tubuh gemuk akhirnya mengikuti, keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Di atas kepala Han Yu, mata iblisnya bersiap untuk menyerang Gao Yingji, tetapi dalam sekejap makhluk besar itu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk, di luar dugaan, ia bergetar hebat, menghindar dan bersembunyi di balik punggung Han Yu. Chen Yinger duduk di tanah, membawa wajah pucat mengintimidasi, dan mengambil napas dalam-dalam. Jelas, energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing World dilepaskan, pancaran merah menyinari kristal awan apinya, meledak sebelum jatuh di kepala Little Fire. Dengan cepat, dia mentransmisikan energi spiritualnya sendiri ke Little Fire. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya itu pecah bersama dengan perisai unsur, Lin Xin adalah satu-satunya yang menyadari bahwa tiga kepala Hauiwei, mata cahaya kecil, api kecil, dan mata hijau kecil telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan memancarkan riak samar warna ungu dan tiga kepalanya melantunkan dengan tempo cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka akan melihat bahwa mantra tiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal, dan mata mereka, yang sebelumnya menyala dalam warna yang berbeda, berubah menjadi warna ungu pucat. Namun, mereka bukan yang pertama bergerak. Sebuah palu cahaya perak besar muncul tiba-tiba. Itu memiliki panjang melebihi 5 meter, panjang kepala bisa terlihat melebihi 2 meter. Warna putih suci tersebar pada lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tetapi pada saat itu muncul, suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di sekitar palu perak, lapisan darah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya, di tanah. Dan kulitnya tampak lebih buruk daripada Chen Yinger. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingji memblokir, menghasilkan suara dang yang keras. Tubuhnya tiba-tiba menyala dengan warna emas, itu justru obstruksi surgawi. Palu cahaya perak yang sangat besar diarahkan, tetapi kedua kaki Gao Yingji sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dari gerbang pemanggilan makhluk, siluet besar sudah bisa terlihat dengan jelas.
Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata besar orang itu, yang berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak heran dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar untuk keluar, dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing sepanjang 20 meter, mengelilingi Gao Yingji dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul, membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatannya yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa mata iblis, binatang ajaib dari langkah ke-8, dan evolusi mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Yinger, akan benar-benar mencapai prestasi ini, memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah jenis binatang ajaib tertentu dari langkah ke-8, mengandalkan serangan spiritual. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi pada saat ini, dia tidak berani untuk kembali, karena dia merasa bahwa Keir saat ini bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib ke-8. Melangkah, pecah, spasi, tumis, Wang Yuan berteriak dengan keras, dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak, dengan suara siulan yang berisik, langsung diarahkan ke Gao Yingji. Ini adalah splintering space saute paling lengkap yang dia mampu, setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat dia menggunakannya melawan Long Hao Shen. Pada saat yang sama splintering space saute digunakan, tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingji menghela nafas, dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia dengan sederhana dan tak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang muncul, tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, memberikan perasaan yang tak terbatas. Di sekitar Gao Yingji, udara berubah menjadi kental, tanda kondensasi elemen sihir. Di bawahnya, cahaya keperakan yang berputar muncul, mengambil bentuk kotak perak berbentuk persegi dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia hendak duduk, kebetulan ada di kotak ini. Cahaya keperakan naik, membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Ketika tentakel penguasa mata iblis bertemu dengan cahaya keperakan ini, sengatan listrik memantul ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Tangan Gao Yingji bersinar dengan kilau emas, dan di tangannya, perisai besi halus membawa suara rengekan, menghalangi saute ruang pecah. Membandingkan perisai besi halus dan perisai jiwa surgawi raksasa, jarak antara keduanya sama seperti antara langit dan bumi, tetapi dengan kesenjangan tingkat kultivasi, dia masih bisa mendominasi bentrokan dengan kekuatan tiraninya. Dengan ledakan keras, perisai besi halus memenuhi udara dengan jejak splintering space saute, dan api suci-suci yang menyala menghilangkan bagian utama dari space splintering saute, yang pada akhirnya hanya bisa mengenai sebagian kecil tubuh Gao Yingji. Tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh materi kental yang bersinar dari perak. Sementara itu, suara tajam dan menyenangkan yang menyerupai musik bergema. Semua orang hanya bisa melihat sapuan cahaya keperakan, dan dari kotak perak itu, sepasang pelindung kaki keluar, membungkus kedua kaki Gao Yingji, termasuk kakinya. Dari tempat dia duduk, terlihat punggung bawah dan paha serta kedua kakinya terbungkus dalam cahaya keperakan ini. Seiring dengan gerakan Gao Yingji, cahaya keperakan berkibar ke bawah, terus-menerus menghasilkan suara yang merdu. Dalam beberapa saat, helm dan baju besi yang diselimuti perak telah menutupi tubuh Gao Yingji. Mereka tidak mengharapkan fenomena ini, mereka juga belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka mendengar tentang legendanya. Kecuali dari Keir, semua anggota Demon Hun Squad tanda pagar satu berteriak serempak, Amithril Foundation Armor. Armor perak berkilauan samar, kilau tebal seperti merkuri itu menyebar dalam jarak sepertiga meter, melepaskan tekanan hebat yang tak tertahankan. Armor perak itu tidak didekorasi dengan desain yang berlebihan, tetapi penampilannya secara keseluruhan sangat luar biasa. Setiap tonjolan, setiap baris membawa nuansa kesempurnaan. Di atasnya, setiap garis tampak hampir hidup, garis lurus, garis lengkung, garis tepi, jelas memungkinkan gerakan halus.
Mereka berpadu dengan sempurna, melahirkan keindahan ini. Lebih penting lagi, mengesampingkan cahaya keperakan, ada juga cahaya suci-suci yang menyala-nyala. Dan pada saat yang sama Gao Yingji mengenakan baju besi, api suci meletus dan naik setinggi 10 meter. Seberapa hebat api yang memanjang 10 meter itu? Tekanan kekerasan sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lemah. Di tangannya, tidak ada perisai, dia hanya memegang pedang besinya yang bagus. Namun, Gao Yingji saat ini memberi Long Haoshen perasaan harapan. Berderak. Dengan suara yang tajam dan keras, sinar putih yang menakutkan dengan diameter 3 meter dengan berani pecah meletus, mengarah langsung ke Gao Yingji. Serangan penguasa mata iblis akhirnya diluncurkan. Dalam sekejap sinar putih ini muncul, semua orang merasa bingung, karena sinar terang yang besar itu lewat di dekat Hao Yue. Adapun mantra yang ketiga kepalanya selesaikan, tiba-tiba terputus, meski hampir selesai. 3 elemen sihir berwarna berbeda tersebar dari tubuhnya. Dengan kilatan tubuh Hao Yue, ketiga kepalanya tiba-tiba berbalik. 6 mata ungu berkilauan mereka dipenuhi dengan kemarahan, menatap penguasa mata iblis. Dari awal hingga akhir, Gao Yingji tidak berbalik, sama seperti penglihatannya yang memanjang di belakangnya. Cahaya suci-suci yang bergetar meletus, menyapu di belakangnya dan mengembun menjadi bentuk perisai brilian yang sangat besar. Tidak ada ledakan keras, hanya suara samar dan masam. Debu cerah jatuh, dan api suci-suci menjadi redup. Tubuh Gao Yingji dikelilingi oleh lapisan keperakan yang tebal, berkilau sebentar sebelum kembali normal. Armor Yayasan Mithril sepenuhnya terbuat dari mithril, jenis logam yang sangat langka. Saat ini, mithril dianggap sebagai salah satu jenis logam terbaik untuk melukai iblis. Bahkan blok mithril seukuran kepalan tangan memiliki nilai gila 10.000 emas. Senjata apapun dengan sedikit mithril di dalamnya akan tiba-tiba mencapai peringkat senjata magis, dan jika lebih sedikit ditambahkan, itu akan segera mencapai peringkat peralatan spiritual. Dan baju besi ini seluruhnya terbuat dari mithril, dibentuk dengan setidaknya 7 susunan magis yang berbeda. Mithril adalah bahan yang sangat tebal, jadi tentu saja, beratnya juga mencengangkan. Armor perak yang menutupi seluruh tubuh Gao Yingji ini memiliki berat setidaknya 500 kilo. Armor Yayasan Mithril sangat penting bagi kuil ksatria, yang dianggap oleh mereka sebagai jenis baju besi yang paling tangguh. Hanya ksatria kuil yang paling menonjol, dari langkah ketujuh, yang memiliki kualifikasi untuk memakainya, dan ada juga faktor keberuntungan di dalamnya. Di seluruh kuil ksatria, ada total 365 armor Yayasan Mithril dan untuk menempa semuanya, total 3000 tahun dihabiskan. Dalam beberapa aspek, mereka berhasil meniru kekuatan Divine Thrones. Setiap Mithril Foundation Armor adalah peralatan tingkat legendaris asli, dan lebih jauh lagi, menutupi seluruh tubuh. Semua 365 Mithril Foundation Armor sudah memiliki master. Jika ksatria kuil baru dari langkah ketujuh ingin memakainya, dia tidak hanya harus menantang dan mengalahkan ksatria lain dari langkah yang sama, tetapi juga menunggu kesempatan. Seseorang harus menantang seorang ksatria Yayasan Mithril, dan mendapatkannya, atau seorang ksatria Yayasan Mithril harus binasa atau pensiun. Hanya dalam situasi ini seorang Temple Knight dapat memperoleh set piece dari equipment legendaris ini. Tentu saja, ada metode lain, yaitu menukarnya dengan poin kontribusi yang cukup. Saat melakukan pertukaran, prioritas diberikan kepada yang berperingkat lebih baik. Tetapi untuk mendapatkan satu set Mithril Foundation Armor dengan metode ini, jumlah poin kontribusi yang diperlukan benar-benar astronomis. Sejak 365 Mithril Foundation Armor ditempa, mereka telah menjadi landasan kekuatan tangguh kuil ksatria, dan tidak ada satupun yang hilang. Jika ksatria itu mati dalam pertempuran, sihir tambahan Yayasan Mithril akan aktif, membuatnya kembali ke kuil ksatria secara mandiri. Lebih jauh lagi, sebuah Mithril Foundation Armor memiliki kemampuan restoratif yang sangat hebat, mencoba untuk menghancurkannya sepenuhnya akan sangat sulit. Pada saat ini, kelompok Long Haoshen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Rasa haus yang awalnya intens untuk pertempuran tampaknya lenyap sepenuhnya. Dengan kilauan yang menyilaukan,
dan cahaya yang terang, kompor sein spiritual sekali lagi diaktifkan, cahayanya mengenai tubuh Gao Yingji.